Dalam era digital saat ini, data center berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data yang sangat penting. Namun, dengan peningkatan ancaman cyber, keamanan data di dalamnya menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Sebuah studi oleh Panemon Institute menunjukkan bahwa 60% perusahaan mengalami kebocoran data yang diakibatkan serangan cyber dalam 12 bulan terakhir. Ketidakamanan dalam data center dapat mengakibatkan kebocoran data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penanganan keamanan data center? Penanganan keamanan data center meliputi serangkaian langkah dan prosedur yang dirancang untuk melindungi infrastruktur data center dari berbagai macam ancaman. Ini termasuk pelindungan fisik, keamanan jaringan, pengamanan data, serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa data tetap aman dan dapat diakses jika terjadi insiden. Pertama, mari kita identifikasi berbagai ancaman yang umum terjadi di data center. Yang pertama yaitu serangan fisik. Pencurian peralatan dan sabotase adalah ancaman fisik yang nyata. Sebuah laporan dari Security Magazine mencatat bahwa serangan fisik meningkat hingga 23% dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua yaitu serangan jaringan, termasuk DDoS, intrusion, dan malware. Menurut laporan dari Cybersecurity Ventures, kerugian global akibat serangan DDoS diperkirakan mencapai 3 triliun pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu ada serangan internal, insider threat atau ancaman dari dalam organisasi, mencakup karyawan yang menyalahgunakan akses mereka. Menurut laporan Verizon Data Breach Investigation Report 2022, 30% dari semua pelanggaran data melibatkan insider threats. Keempat, yaitu kerentanan perangkat keras dan perangkat lunak. Kelemahan pada sistem dapat dieksploitasi oleh penyerang. Laporan dari CVA Details menunjukkan bahwa lebih dari 25.000 kerentanan terdaftar pada tahun 2022. Yang kelima yaitu kesalahan konfigurasi. Kesalahan dalam pengaturan dapat menyebabkan kebocoran data. Menurut Gartner, 99% dari semua pelanggaran keamanan cloud terjadi akibat kesalahan konfigurasi.
Yang terakhir yaitu ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir dan kebakaran dapat merusak infrastruktur fisik. Data dari FEMA menunjukkan bahwa 40% bisnis kecil tidak akan bertahan setelah bencana alam. Strategi penanganan keamanan data center. Selanjutnya, mari kita bahas strategi untuk menangani ancaman-ancaman ini. 1. Keamanan fisik. Penting untuk memiliki sistem pengawasan CCTV, kontrol akses biometrik, dan deteksi intrusi. Menurut Jurnal International Journal of Information Security, organisasi yang menerapkan kontrol akses fisik yang ketat mengurangi resiko serangan fisik hingga 70%. Dua, keamanan jaringan. Gunakan firewall, IDS atau IPS dan VPN untuk melindungi jaringan. Laporan dari Journal of Cyber Security Technology menunjukkan bahwa penggunaan IDS dapat meningkatkan deteksi intrusi hingga 90%. Tiga, keamanan data. Enkripsi data dan backup yang rutin adalah langkah penting. Menurut Journal of Computer Virology and Hacking Technique, enkripsi yang kuat dapat melindungi data sensitif dari akses tidak sah. Empat, keamanan aplikasi. Implementasikan web application firewall dan lakukan pengecekan kerentanan secara berkala. Sebuah studi oleh OWASP menunjukkan bahwa aplikasi web yang menggunakan WAF mengurangi resiko serangan XSS dan SQL injection hingga 80%. 5. Manajemen risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut International Journal of Information Management, manajemen risiko yang baik dapat mengurangi dampak kerugian hingga 50%. 6. Monitoring dan logging. Sistem monitoring yang komprehensif dan analisis log sangat penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Penelitian oleh IEEE Access menunjukkan bahwa monitoring yang efektif dapat meningkatkan respon terhadap insiden keamanan hingga 75%. Berikut adalah beberapa best practice dan penanganan keamanan data center.
Yang pertama, lakukan pembaruan sistem secara berkala untuk mengatasi kerentaan. Kedua, berikan pelatihan keamanan untuk seluruh staf agar mereka dapat mengenali potensi ancaman. Ketiga, lakukan audit keamanan secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Keempat, implementasikan kebijakan keamanan yang jelas dan terdokumentasi. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti Google telah berhasil meningkatkan keamanan data center mereka dengan menerapkan pendekatan yang sistematis. Termasuk penggunaan teknologi, enkripsi, dan pelatihan keamanan rutin bagi karyawan mereka. Sebagai kesimpulan, penanganan keamanan data center melibatkan pemahaman ancaman, penerapan strategi yang tepat, dan mengikuti best practice. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat melindungi data yang sangat berharga. Kami mengajak Anda untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di data center Anda, karena keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini.